Halo semuanya, balik lagi sama Gowon di channel FPL 62 di konten MPL Fantasy. Dimana bagi yang belum tahu apa itu MPL Fantasy itu adalah game sepak bola yang menggunakan strategi dan juga analisa lo dalam menyusun tim sepak bola impian lo. Jadi ini game yang cocok banget buat lo semua para pencinta bola pastinya. Nah, dan kenapa semua para pencinta bola wajib banget main MPL Fantasy kayak gue? Karena yang pertama, daftar kompetisinya ini lengkap banget. Dan juga hadiahnya cepet, jadi setelah pertandingan selesai lu bisa langsung klaim hadiah lu. Gak perlu ribet-ribet nunggu sampai satu musim. Yang terakhir pastinya nonton bola bakal jauh lebih seru karena lo ikutan deg-degan nungguin hasil pertandingan tim lu di MPL Fantasy. Nah, para pencinta bola juga pastinya senang banget bisa ngikutin kompetisi Inggris dan juga kompetisi Champion Eropa lagi yang udah bergulir. Dan sambil nonton kedua kompetisi tersebut wajib banget sambil main MPL Fantasy. Karena di MPL Fantasy bakal ada kontes spesial untuk semua pertandingan di kompetisi Inggris 2021. Dan di MPL Fantasy sendiri pastinya pertandingan lengkap, banyak kontes gratis dan juga total hadiahnya mencapai puluhan ribu bulan kemenangan atau jutaan saldo GoPay dan saldo link aja. Nah, nggak berhenti sampai situ aja spesialnya MPL Fantasy, tapi MPL Fantasy juga memberikan berlian kemenangan, di mana berlian kemenangan ini bisa lo tarik menjadi saldo GoPay atau saldo link aja. Dan untuk sekarang satu berlian kemenangan ini setara dengan 200 saldo GoPay atau saldo link aja. Nonton bola bakal jauh lebih asik sambil main MPL Fantasy karena kalau lu jago, lu bisa dapetin berlian kemenangan atau saldo GoPay dan juga saldo link aja. Nah, buat kalian yang penasaran dan pingin langsung main MPL Fantasy, langsung aja ke browser kalian, ketik mpl.id. Dan situ bisa langsung download dan juga menangin berlian kemenangan yang kalian mau. Dari situ bisa download dan juga langsung install gamenya sekarang. Oke, sekarang gue akan kasih tahu lu caranya gimana dari download MPL Fantasy sampai bisa nyusun tim dan ngikutin kompetisi-kompetisi spesial di MPL Fantasy buat dapetin berlian kemenangan. Oke, semuanya langsung aja ke HP kalian, ke browser kalian, di situ ketik id.mpr.live atau kalau mau gampang juga kalian bisa klik mpl.id. Dan akan langsung ke arah ke halaman di sini, ke halamannya MPL, dan di sini udah ada banner yang tulisannya download sekarang. Kalian langsung aja klik di situ download sekarang. Setelah kalian klik pasti akan muncul pop-up notification di sana. Kalian disuruh pilih download, klik aja download dan langsung install aplikasi MPL Fantasy di HP kalian. Nah, di sini gue udah selesai install aplikasi MPL Fantasy dan gue juga udah masuk di sini. Gue mau ingetin ke lu semua bahwa pastiin login menggunakan nomor yang tersambung sama akun Gojek atau GoPay kalian. Karena nantinya hadiah itu bakal masuk ke akun GoPay atau Gojek kalian. Jadi kalau kalian mau klaim hadiah bulan kemenangan kalian yang bisa kalian tarik menjadi saldo GoPay atau saldo link aja, pastiin buat masukin nomor yang tersambung sama akun Gojek atau GoPay kalian di akun MPL Fantasy kalian. Nah, setelah itu kalian langsung aja masuk aplikasinya dan di sini kalian bisa langsung klik, di situ ada pilihan di tengah-tengah, pilihan fantasy, kalian langsung masuk aja di situ dan di situ udah ada pilihan pertandingan dari berbagai kompetisi di dunia. Pastinya bagus banget, di sini baik banget. Ada kompetisi Swedia, kompetisi Denmark gitu ya. Tapi gue di sini mau ajak lu buat pastiin ngikutin kompetisi Inggris 2021, di mana di sini sebenarnya bakal ada pertandingan yang seru di minggu depan, yaitu pertandingan antara Chelsea melawan Norwich City, di mana Chelsea sendiri kita tahu kandidat juara dan Norwich ini lagi kesulitan untuk bisa bangkit dari papan paling bawah atau jurang degradasi dari kompetisi Inggris musim 2021. Nah, di MPL Fantasy ini kalian bisa langsung aja pilih kompetisi mana yang mau kalian ikutin. Kayak di sini misalnya gue kasih contoh aja gitu ya, pertandingan antara Arsenal melawan Crystal Palace di sini. Tapi di sini pastiin sekali lagi ikutin pertandingan Chelsea melawan Norwich nanti minggu depan. Di sini belum ada karena masih jauh banget, masih minggu depan gitu ya. Tapi nanti kalian pantengin aja aplikasi MPL Fantasy karena bakal ada pastinya. Setelah ada kalian bisa langsung masuk ke situ nantinya. Nah, sekarang gue kasih contoh aja di pertandingan Arsenal melawan Crystal Palace. Di sini gue klik di situ. Langsung kalian bisa pilih kontes spesial yang mau kalian ikutin. Jadi banyak banget kontesnya dengan total hadiah juga berbeda-beda ya. Di sini ada kontes besar, ada kontes pendatang baru. Tapi menurut gue yang seru di sini adalah kontes besar dengan hadiah gabungan sampai 20 kali gitu ya. Dengan masuknya ini menggunakan 40 bulan kemenangan. Di situ kalian bisa langsung klik aja dan kalian bisa join sekarang dan pilih tim kalian. Nah, di sini gue juga mau kasih tahu gimana cara susun tim kalian di MPL Fantasy. Di sini kalian bisa langsung pilih pemainnya dari goalkeeper, defender, midfield sampai forward. Tapi di sini gue biasain masukin pemain dari goalkeeper gitu ya misalnya. Dan kalian dari sini kalian juga bisa pilih pemain-pemain berdasarkan timnya, berdasarkan dipilih oleh, kayak di sini berdasarkan poinnya, berdasarkan kreditnya. Jadi masing-masing juga bisa kalian mainin di sini untuk memudahkan kalian dalam menyusun tim gitu ya, setelah nonton video gue pastinya. Nah, selain itu juga di sini peraturannya adalah kalian dikasih 100 kredit, di mana kalian itu kredit bisa dibilang sebagai value tim, atau kalian bisa belanjain uang itu dengan 100 kredit gitu ya. Jadi setiap pemain juga memiliki kreditnya masing-masing. Jadi pastiin buat kalian
punya pemain yang cukup kredit di situ. Nah setelah itu kalian bisa langsung aja klik pilihan pemain di sini, misalnya kayak kalian mau pilih Ramsdale, kalian pilih defender, midfield sampai forward, dan pastiin nanti setelah kalian pilih 11 pemain kalian, pastiin buat pilih kapten dan juga vice kapten, karena nantinya kapten di sini poinnya akan dikali 2 dan juga vice kapten poinnya akan dikali 1,5 untuk bisa dapetin poin yang lebih banyak di MPL Fantasy kalian. Jadi seperti itu cara nyusun tim MPL Fantasy dan juga sampai bisa ngikutin kompetisi spesialnya. Jadi langsung aja buat kalian yang penasaran, download sekarang di browser kalian, ketik mpl.id. Oke, sekarang langsung aja masuk gimana gua nganalisa cara gue ngambil 11 pemain antara Chelsea melawan Norwich City ini, dimana gue akan mulai dulu analisa dari kedua tim menggunakan data menyerang maupun bertahan dari kedua tim di sini, dimana bisa dilihat pastinya udah jelas banget gitu ya, dari attacking maupun juga defending semua lebih bagus ke Chelsea, ke arah Chelsea, dimana Norwich City ini jelek banget karena kita tahu ya dia sekarang di posisi ke-20, bahkan sekarang Chelsea mungkin 1 di posisinya. Dan untuk gol sendiri bisa dilihat Norwich baru mencetak 2 gol. Percobaan Norwich baru melakukan 80 kali percobaan, walaupun sebenarnya ini angka yang nggak terlalu jauh gitu ya. Tapi kalau lihat secara XG open play jauh banget, Chelsea bisa dapetin 10,44 sedangkan Norwich cuma 3,58 dari 8 pertandingan ya kemarin gitu ya. Dan juga untuk shot on target di sini Chelsea udah buat 37 shot on target, sedangkan Norwich City baru setengahnya dari Chelsea itu sendiri dengan 19 shot on target. Nah begitu pula juga dengan defending, data bertahan dari Norwich City ini juga jauh lebih buruk daripada Chelsea bisa dibilang. Dengan Chelsea udah 6 kali clean sheet sedangkan Norwich baru 2 kali clean sheet. Dan goals conceded-nya di sini Chelsea baru kebobolan 3 gol dari 8 pertandingannya. Dan Norwich udah kebobolan 16 gol, jadi rata-ratanya sekitar 2 gol per pertandingan gitu ya Norwich. Dan juga untuk shot conceded, Norwich ini udah hampir 122 kali kena tembakan ke gawang mereka, sedangkan Chelsea baru 98 kali belum menyentuh angka 100. Jadi bisa disimpulkan di sini pastinya Chelsea adalah tim yang jauh lebih bagus daripada Norwich City itu sendiri, dimana bahkan gue berharap mungkin Chelsea bisa menang lebih dari 3 gol di sini dengan Norwich, dengan Chelsea juga bermain di kandang gitu ya. Jadi pasti gue sih bisa gue pastikan bahwa gue akan menggunakan 7 pemain Chelsea, dimana itu maksimal ya dari satu tim, dimana gue akan menggunakan maksimal 7 pemain dari Chelsea dan juga 4 pemain dari Norwich itu sendiri. Tapi pemain mana aja yang akan gue pilih, maka dari itu gue akan analisa lebih dalam lagi masing-masing pemainnya. Langsung aja ikutin gue, dan sekarang gue akan analisa dari goalkeeper terlebih dahulu. Nah untuk goalkeeper di sini gue udah siapin 2 goalkeeper dengan bisa dibilang ini ada 2 kiper kunci ya daripada kedua tim itu sendiri, dengan Edward Mendy dari Chelsea dan juga Tim Krul dari Norwich itu sendiri, dengan shot on target faced atau tembakan tepat sasaran yang diterima dari kedua kiper ini. Bisa dibilang Tim Krul jauh lebih banyak karena kita tahu pertahanan Norwich juga gak sebagus itu, dengan Mendy baru menerima 28 kali shot on target sedangkan Tim Krul udah 38. Tapi malah di sini save-nya lebih banyak Edward Mendy, dengan Mendy save hampir 89,3% dari tembakan tepat sasaran itu, sedangkan Tim Krul dia hanya save sekitar 60%. Jadi sebenarnya di sini bisa dibilang Mendy adalah kiper yang lebih bagus ya daripada Tim Krul itu sendiri. Dengan Mendy punya XG preventednya sebanyak +3 sedangkan Tim Krul -2. Tapi di sini gue rasa gue akan menggunakan slot Chelsea gue ke pemain-pemain lainnya selain kiper. Jadi kemungkinan besar untuk kiper sendiri, karena gue cuma punya 7 pemain Chelsea gitu ya, gue rasa gue nggak akan menggunakan kiper Chelsea gitu, tapi gue akan menggunakan Tim Krul gitu, dengan harapan ya Tim Krul ini punya save yang banyak dan juga menghasilkan poin di MPL Fantasy gue. Nah berikutnya untuk defender di sini agak beda dari yang lain-lainnya dan juga sebelum-sebelumnya, di mana di sini gue udah nggak mau bandingin data dari pemain Chelsea dan juga pemain Norwich karena pastinya bisa dibilang udah lumayan beda jauh gitu ya, baik defending maupun juga attacking return dari kedua tim di sini. Jadi di sini gue yang lebih seru, gue mau bandingin aja masing-masing pemain Chelsea, di mana kita tahu ya defender Chelsea banyak banget dengan dia pakai formasi 3-5-2, ada 2 wingback juga di sana. Ditambah kita tahu Tuchel ini punya kebiasaan kayak Pep Guardiola 2 tahun lalu, 3 tahun lalu gitu ya, suka ngerotasi-rotasi pemain dengan kedalaman squadnya. Jadi di sini gue bandingin aja pemain-pemain Chelsea, defender terutama, menurut gue yang mana akan bermain dan juga yang mana punya attacking return paling bagus. Nah di sini bisa dibilang paling sering main adalah Azpilicueta, Rudiger, Alonso dan juga Christensen dengan 7 kali dan juga 6 kali bermain gitu ya. Sisanya cuma 4 kali sampai 3 dan juga 2 kali. Tapi bisa dibilang Rudiger kemungkinan besar gak akan bermain di game week 9 nantinya di kompetisi Inggris minggu depan, dimana dia cedera. Jadi menurut gue yang udah pasti akan bermain menurut gue adalah Azpilicueta dan juga Christensen. Kemungkinan besar 2 pemain itu yang akan bermain dengan Chelsea. Tapi kita tahu Christensen ini adalah back tengah, jadi gue rasa gue nggak akan ngambil dia di sini. Dengan bisa dilihat chance created-nya paling banyak
walaupun Christensen-nya tinggi banget gitu ya. Tapi gue rasa gue juga tetap nggak akan ngambil dia gitu. Gue akan lebih prefer ke Azpilicueta di sini dengan 105 chance created. Dan untuk goal attempt in box di sini bisa dilihat Azpilicueta juga paling tinggi. Susul sama Chalobah gitu ya. Chalobah menurut gue bagus banget kalau dia akan bermain. Tapi di sini gue rasa gue akan ambil Reece James. Kenapa? Karena menurut gue dengan dia baru bermain 3 kali, statistiknya bagus banget, dan juga menurut gue Lukaku membutuhkan dia banget. Kemarin bisa dilihat Lukaku tanpa dia ini susah banget bermainnya. Jadi di sini menurut gue akan bermain pastinya Azpilicueta, mungkin Christensen juga, tapi gue akan ambil mungkin Azpilicueta dan juga Reece James di sini. Nah, naik ke midfield gue di sini ada Mason Mount, Kai Havertz dari Chelsea dan juga Kovacic, dan gue akan masukin satu pemain dari Norwich yaitu Norman di sini. Kalau lihat secara data, walaupun bisa dibilang Norman pastinya nggak sebagus pemain-pemain lain gitu ya, Mason Mount, Kai Havertz dan juga Kovacic gitu ya. Walaupun bahkan kayak Kai Havertz nggak begitu sering bermain, juga Mason Mount kemarin dicadangin. Tapi tetap aja mereka punya data yang lebih bagus di sini daripada Norman itu sendiri. Jadi kemungkinan besar kalau gue akan ngambil 4 pemain dari kedua tim, ini adalah 4 pemain tersebut. Tapi kalau misalnya gue cuma pilih 3, kemungkinan besar gue akan tetap ambil Norwich di situ sebagai gue pengisi slot Norwich gue, karena gue butuh isi 4 pemain Norwich gue di MPL Fantasy, kan kita nggak bisa ngambil Chelsea semua. Jadi kemungkinan besar Norman di situ akan gue ambil untuk gue menggantikan Kai Havertz di situ di Chelsea yang punya data paling jelek daripada yang lain. Nah, untuk forward sendiri di sini ada 3 pemain menurut gue paling kunci dari kedua tim, yaitu Timo Werner, Lukaku dan juga Timo Pukki di sini. Walaupun bisa dilihat secara data Timo Werner ini bisa dibilang paling jelek daripada kedua pemain lainnya, bahkan lebih jelek daripada Timo Pukki ya. Pukki kita tahu ujung tombak daripada Norwich, jadi gue rasa gue harus punya dia sebagai ngisi juga slot Norwich gue. Jadi 2 striker lainnya gue rasa gue akan pakai Timo Werner dan juga Lukaku untuk pemain dari Chelsea di posisi forward gue. Oke, jadi untuk tim gue, untuk 11 pemain yang akan gue gunakan di pertandingan antara Chelsea melawan Brentford di kontes spesial MPL Fantasy, pastinya di sini udah menggunakan analisa dan juga mendukung strategi gue di pertandingan ini. Ini adalah 11 pemain yang menurut gue punya potensi dalam menghasilkan poin paling banyak di MPL Fantasy pastinya. Di sini gue akan jelasin satu-satu kenapa gue akan mengambil pemain tersebut. Dimulai dari goalkeeper yaitu Tim Krul. Tim Krul sendiri udah gue jelaskan tadi karena gue harus ngisi slot dari Norwich City gue sendiri, dimana pastinya kita punya harus 4 Norwich ya. Kita nggak bisa ngambil 11 pemain dari Chelsea, kita cuma bisa ambil 7 dari Chelsea dan juga 4 dari Norwich, dimana gue ngisi satunya dengan kiper yaitu Tim Krul. Dan formasi depannya gue akan menggunakan formasi 4-3-3, dimana menurut gue harus punya lumayan banyak defender dari Chelsea, karena gue rasa Chelsea sendiri akan mendapatkan clean sheet dan juga punya attacking return yang tinggi banget. Jadi gue akan ambil Reece James, Ben Chilwell dan juga Azpilicueta untuk defender dari Chelsea, dan juga untuk defender dari Norwich gue akan selipin Aaron di situ. Jadi gue udah ngisi 2 slot Norwich gue. Nah, untuk 3 midfield gue sendiri gue rasa gue akan menggunakan Kovacic, Mason Mount dan juga Matheus Norman dari Norwich City. Gue rasa ini adalah 3 midfield paling bagus saat ini, dan juga untuk forward gue akan menggunakan Lukaku, Timo Werner dan juga Timo Pukki di situ. Dan juga untuk vice captain dan juga kapten gue sejauh ini jatuh kepada Lukaku, dan juga vice captain jatuh kepada Werner. Untuk Lukaku, kenapa gue pilih Lukaku? Karena menurut gue Lukaku ini udah banyak banget blanknya kemarin-kemarin, mungkin udah 2-3 game week dia nggak berhasil mencetak gol, jadi harusnya dia punya motivasi yang lebih, terutama dengan dia kemarin ditarik lebih cepat daripada pemain-pemain lainnya di Chelsea gitu ya sama Tuchel. Harusnya dia punya motivasi lebih untuk membuktikan bahwa dia bisa mencetak gol untuk Chelsea itu sendiri. Dan juga vice captain gue jatuh kepada Timo Werner, dimana menurut gue Timo Werner adalah forward terbagus kemarin di pertandingan Chelsea melawan Brentford itu sendiri, dengan dia berhasil mencetak banyak banget peluang yang sayangnya nggak berhasil dimanfaatkan oleh Lukaku dan juga pemain-pemain lainnya. Jadi menurut gue sejauh ini adalah 11 pemain dengan potensi poin paling banyak di MPL Fantasy untuk kontes spesial di pertandingan antara Chelsea melawan Norwich City di pekan depan kompetisi Inggris 2021. Jadi sekian video gue untuk kali ini. Dan buat lo semua yang penasaran banget pingin main MPL Fantasy, langsung aja ke browser HP kalian, ketik mpl.id kalau mau cepet, atau ketik id.mpl.live/fantasy. Jadi thank you semua yang udah nonton, bye bye.